Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, amma ba'd. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, mari senantiasa untuk kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada maghrib yang penuh barakah ini limpahan nikmat karunia Allah selalu membersamai kita, sehingga pada maghrib ini kita dapat menegakkan salat maghrib berjamaah di Masjid Agung Nurul Huda Kabupaten Sumbawa yang kita cintai ini. Semoga amal ibadah kita sampai dengan detik ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan maghrib ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu bab tentang sabar. Sabar adalah merupakan sifat yang paling mulia, yang paling agung, yang paling diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar sudah sering sekali diungkapkan di dalam Al-Quran dan beberapa banyak hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Sabar dilihat dari tinjauan bahasa itu dari kata sabara yasbiru sabran, arti menahan diri dari perilaku yang akan jatuhnya manusia kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Menahan tangan dari hal-hal yang terlarang, menahan pandangan dari hal-hal yang dipandang, menahan pembicaraan dari omongan yang dibicarakan, menahan langkah dari tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menahan pikiran dari hal-hal yang membawa kemaksiatan ataupun segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, karena begitu besarnya nilai sabar ini, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjarannya bagi orang yang sabar ini bighairi hisab, tanpa bisa dihitung, tanpa batas. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasannya kepada orang yang sabar ini dengan balasan tanpa batas. Kalau balasannya saja tanpa batas, maka manfaatnya pun demikian, keuntungannya pun demikian. Maka jemaah rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan pada hadis yang panjang sekali, di mana an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru sitrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ay tamla'an ma bainas samawati wal ard
was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal Qur'anu hujjatun lak wa 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famat'uha aw mubiquha rawahu Muslim. Jadi hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa at-tahur, bersih, kesucian, menjaga kesucian itu baik lahir maupun batin itu sama sebagian dari iman. Dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Jadi jangan kita sampai tiada henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Ya, Masya Allah. Jadi kata kalimat subhanallah walhamdulillah. Jadi jangan kita bosan-bosan. Sudah alhamdulillah, pakai lagi subhanallah walhamdulillah. Kadang ada yang menyebutkan wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semua kalimat-kalimat ini yang memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Jadi inilah kalimat thayyibah yang bila kita hujamkan dalam hati sanubari kita dan kehidupan kita, ya daripada kita mikir yang danda, ya lebih baik kita bertasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat itu cahaya. Jadi salat ini adalah penerang hidup kita. Maka kalau tidak salat akan suram hidup kita. Jadi penting jemaah rahimakumullah, sana kemari kita mencari penerang ada pada salat kita sebagai cahaya yang akan memberikan nilai-nilai penerang di dalam hidup kita. Baik ini cahaya untuk pikiran kita, cahaya untuk hati kita, cahaya untuk segala macam. Jadi dia akan menjadi nur. Bisa kita bayangkan kalau di dunia ini tidak ada cahaya, maka akan gelap gulita. Kemudian jemaah rahimakumullah disebutkan di sini as-sabru diyaun. Ya. Jadi sabar itu merupakan cahaya. Apa bedanya? Tapi di sini cahaya yang bisa kita menjadi cerminan sehingga memantulkan kebaikan. Jadi sabar ini Masya Allah memiliki faedah yang sangat besar sekali. Kemudian Al-Quran itu hujjah yang akan membela atau menuntunmu. Jadi Al-Quran dengan seringnya kita mengkaji, mendengarkan, melantunkan ayat-ayatnya, itu akan membela kita dan akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, setiap manusia itu bekerja, kata Rasulullah SAW. Ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang menghancurkan dirinya. Dan tentu bapak-bapak ibu sekalian, bekerjanya kita itu tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan nilai manfaat. Maka di dalam Islam sangat mencela orang-orang malas, sangat mencela orang-orang yang tidak mau bekerja, sangat mencela orang-orang yang hanya meminta-minta, tidak pernah mau berusaha, sana kemari minta, padahal dia mampu bekerja, padahal dia mampu melakukan. Berbeda dengan orang yang tidak mampu bekerja karena keadaan fisiknya, karena keadaan yang dia alami, tidak mampu melakukan apapun.
Maka Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat, jarang para sahabat itu meminta-minta, baik yang miskin maupun yang apa. Jadi mereka betul-betul siap dengan segala keadaan. Bukan mereka tidak kerja, mereka juga bekerja. Mungkin penghasilannya yang berbeda-beda. Maka Bapak Ibu sekalian, maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk selalu berusaha, berikhtiar. Ini hadis yang pertama yang menuntun kita agar kita ini untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kesabaran. Jemaah rahimakumullah, pada hadis berikutnya an Abi Sa'id bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, ada beberapa orang Ansar meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu, sampai habis yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in bi yadihi. Kemudian lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun yang dari kalian merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan luas yang diberikan kepada seorang selain as-sabr. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, jemaah rahimakumullah, inilah bentuk bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan apa harta yang ada pada dirinya. Apa yang bisa diberi, diberi. Apa yang tidak bisa diberi dan tidak ada, ya tidak ada. Maka kita sebagai manusia, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan apapun yang ada di tangannya. Apa yang ada di tangannya ketika diminta oleh orang lain diberikan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak menyimpan harta yang ada padanya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan dalam keadaan miskin. Minta miskin, padahal berada. Hidup seperti orang miskin. Karena jemaah rahimakumullah, sifat ini bisa menjaga diri seseorang. Karena apabila ada sifat tamak dalam diri orang, baru ada satu minta dua, baru ada dua minta tiga. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laula lil insani wadiyani min zahabin labtagha salisan. Jadi manusia ini sekiranya mereka memiliki telaga emas, dua telaga, dia mesti akan mencari telaga yang ketiga. Dan itu tidak akan berhenti sampai tanah memenuhi, maksudnya mati gitu. Tidak akan berhenti. Ada saja. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, makan saja kita. Udah makan, udah bosan makan lagi, dan seterusnya. Sehingga tiba-tiba sakit, dia lupa kalau dia tidak bisa menjaga makanannya. Kenapa? Sifat tamak manusia yang ada pada diri manusia. Kenapa jemaah rahimakumullah? Al-Ma'idah itu baitud da'i. Sering kita dengar ini perkataan ini, bahwa perut itu adalah sumber penyakit.
Bukan perutnya yang bermasalah, makanannya yang bermasalah. Ya, kita umat Nabi tidak makan sebelum lapar, dan berhenti itu bila sudah cukup. Jangan tambah lagi. Coba bayangkan kita manusia, kita makan aja 3 kali sehari. Habis makan masih lagi tambah yang lain. Ada tehnya, ada kopinya, ada susunya, ya. Belum yang lain lagi jajannya. Belum lain lagi 1001 macam yang ada. Sehingga tanpa tersadarkan manusia itu terkena penyakit. Tiba-tiba tidak bisa jalan, tiba-tiba ya macam penyakit dari perutnya dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, bila kita hendak mengikuti cara hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, minimal dalam menjaga kesehatan itu sudah betul-betul berhasil kita. Jaga makanan, jaga minuman, jaga semuanya, maka Allah akan menjaga kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena itulah ketika kita merasa cukup, maka Allah akan cukupkan kita. Tapi kalau kita terus merasa kekurangan, terus kurang dan seterusnya, ya tidak selesai Bapak Ibu sekalian. Ibarat kita minum air laut, tidak pernah mengusir kehausan kita, tetap haus kita. Begitulah kehidupan dunia ini. Dan yang poinnya di sini adalah barang siapa yang berlatih untuk sabar, nah ini berlatih. Ya. Barang siapa yang berlatih untuk sabar. Bagaimana kita berlatih sabar, Bapak Ibu sekalian? Karena ada saja keinginan manusia yang tidak bisa disabari. Ya, tidak sabar mendidik, tidak sabar melakukan aktivitas yang lain, tidak sabar menunggu, ada saja seperti itu. Tidak sabar menghadapi masalah, tidak sabar berjuang, tidak sabar dalam melakukan segala aktivitas. Maka sifat ini yang kadang menimbulkan stres pada diri orang. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita diminta, tolong saya akan datang jam sekian, tunggu ya, kita tunggu jam yang sudah ditetapkan, misalnya jam 8 malam. Ini nggak datang ya, sampai jam 10 nggak datang. Ya kita belajar sabar aja. Oh ya nggak datang, ya udah kita balik, selesai sebenarnya. Tetapi tidak akan dinamakan orang yang melatih diri bersabar ketika menunggu. Ini kok nggak datang, dasar macam sudah yang keluar. Ini munafik, berjanji tidak pernah dipenuhi. Ya sudah keluar nih omongan. Ya, Dua Komar, gimana? Besok saya sudah tidak percaya seumur hidup, saya tidak begini, dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, berarti kita tidak berlatih sabar. Sekalipun dia bilang sabar, menghadapi orang munafik sabar, tidak sabar namanya, itu tidak berlatih. Tapi ketika dia tidak datang, maka orang yang sabar pasti dia berhusnuzon, mesti dia memiliki prasangka yang baik. Oh, jangan-jangan dia ada sesuatu dan lain hal. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin besok kita tunggu lagi. Besok tunggu lagi, nggak datang lagi. Ini ujian. Siapa yang berlatih sabar, maka Allah buat dia menjadi orang yang sabar. Tapi manakala kita tidak berlatih sabar, yang tidak akan menjadi kita orang yang sabar. Ibarat kalau bahasa Sumbawa itu, kalau sudah koro, ya koro terus, spanning terus dia. Inilah yang kadang-kadang orang sakit karena perilakunya sendiri. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang kecewa itu, Masya Allah, tidak ada yang enak. Tapi kalau dia sabar, sekecewa apapun pasti akan dibawa kepada kebaikan. Ini pengaruh psikologi, sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada diri orang. Dan dia mau melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya.
Karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka barang siapa yang berlatih, ya kita harus berlatih. Sekalipun kita sudah tua, tetap kita terus berlatih. Apalagi muda, yang mungkin kita bisa perkirakan masa hidupnya masih lebih panjang dari kita yang sudah tua misalnya. Kita harus tetap berlatih sabar. Berlatih sabar mendengar, berlatih sabar memimpin, berlatih sabar melakukan aktivitas, berlatih semua dari kita tidur, bangun, kemudian tidur kembali. Bapak Ibu sekalian, aktivitas kita 24 jam memang kita harus berusaha untuk berlatih sabar. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita bahwa wa ma a'ta ahadun a'tahu khairan wa awsa' minas sabri. Jadi tidak ada satupun yang lebih baik dan yang lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, begitu pentingnya. Maka dari itu saya menasihati diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita coba terus berlatih. Nah, selesai kita terus berlatih. Ya, berlatih dalam segala hal untuk mendidik kita menjadi manusia-manusia yang sabar. Insyaallah sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, ya, nikmat itu akan dilimpahkan kepada mereka yang betul-betul sabar. Jemaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain juga Bapak Ibu sekalian, kita juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, ya, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? In amarahu kulluhu lahu khair. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, semua urusannya baik baginya, hal itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini, in asabathu sarra syakara fakana khairun lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairun lahu. Jadi orang-orang yang beriman itu jika mereka memperoleh kegembiraan, pasti dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat itu dititipkan pada manusia, ya, dan intinya dia berterima kasih. Bukan terima kasihnya sekali saja. Masya Allah, terima kasih Pak sudah bantu saya. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah telah menitipkan nikmatnya kepada Bapak, kemudian Bapak bisa membantu saya. Begitu seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian, kegembiraan yang dimiliki oleh orang yang beriman. Begitu dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan nikmat Allah, dan yang kemudian nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada manusia, dia selalu berterima kasih. Jangan kita menjadi manusia yang tidak pandai berterima kasih kepada sama manusia. Meskipun hanya ditunjukkan keluar dari masjid, kita tidak tahu sandal kita di mana. Mana sandal saya? Warnanya apa Pak? Kata orang yang satu. Oh, warnanya biru. Apa bukan itu Pak? Oh iya betul. Aduh, siapa yang bawa sandal ini ya? Sampai ke sana padahal saya taruh di sini tadi. Lupa dia berterima kasih kepada orang yang menunjukinya. Seharusnya terima kasih dulu. Terima kasih nak. Masya Allah. Memang mata Bapak ini sudah agak kabur, jadi tidak melihat sandalnya itu di mana. Jangan lagi salahkan orang. Wah, ini pasti ada orang ini begini mau ambil sandal saya. Padahal lupa dia taruhnya memang di situ, tapi ingatnya di tempat lain. Maka ya kita harus bersyukur kepada orang yang menunjuki kita di mana barang milik kita.
sandal itu. Ya perlu kita bersyukur dengan cara berterima kasih. Masya Allah, terima kasih, sehat selalu nak ya, apalagi sambil didoa-doakan, itu akan membawa kebaikan dan itu baik baginya. Ketika dia diberi nikmat, diberi kegembiraan, dibantu oleh orang, dia bersyukur, dia berterima kasih, dan itu membawa kebaikan baginya. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, unsur positif sifat tersebut yang timbal baliknya lari kepada kita. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi diberi nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia diberikan kesulitan, ditimpa kesulitan, diberikan ujian kesulitan. Nah, namanya kesulitan ini banyak Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya satu, lain orang lain kesulitannya. Sekalipun sama kesulitannya, tetapi kadang-kadang kadarnya yang berbeda. Misalnya orang hilang uang 100 ya. Si A sama si B hilang uang 100 itu akan berbeda. Mungkin si A hilang uang 100-nya ya biasalah karena masih ada simpanan. Tetapi si B bila hilang uang 100 tidak ada simpanan itu akan berbeda. Jadi diuji dengan ujian yang sama tetapi rasanya berbeda yang dirasakan oleh setiap orang. Nah, bila itu bersabar itu akan lebih baik baginya. Lah kapan lebih baiknya itu Bapak Ibu sekalian? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah memberikan ganjaran orang yang bersabar itu pahala yang tiada putus-putusnya, tiada batasnya. Maka nilai manfaatnya pun akan lari kepada orang tersebut. Ketika dia bersabar diberikan ujian, maka pasti Allah memberikan jalan nikmat yang lain. Maka oleh karena itulah kenapa Nabi Musa alaihissalam ketika mendapat masalah dengan Fir'aun, doanya itu diawali dengan Rabbis rahli sadri. Baru yang kemudian wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 4 hal yang diminta. Tapi yang pertama diminta adalah yaitu Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkan hati ini. Ya, kenapa enggak minta dulu, ya Allah, permudahkan urusan saya bertemu dengan Fir'aun, atau ya Allah berikanlah bala tentara kepada saya untuk menghadap kepada Fir'aun, atau ya Allah berikanlah saya mukjizat yang mana Fir'aun itu bisa tunduk di hadapan saya. Kan bisa saja dia seorang nabi. Apa yang diminta kepada Allah pasti disetujui, pasti dikabulkan itu. Tapi justru doa yang awal itu adalah mohon kelapangan hati. Jadi orang sabar itu memiliki kelapangan hati yang luas. Bila orang tidak sabar, Allah sempitkan hati itu sehingga sukar berpikir, sukar mencari jalan keluar. Tidak ada. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Musa alaihissalam, Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkanlah dada. Dengan dada yang lapang ini akan mempermudah berpikir. Dengan dada yang lapang ini akan mempermudah urusannya. Tidak ada kesemrautan di dalam berpikir. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bila hati ini sempit, maka Bapak Ibu sekalian akan susah untuk kita berpikir. Akan susah kita untuk melangkah dalam bekerja. Tetapi begitu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua mesti dipermudah urusannya. Nah, inilah makanya kita Ibu Bapak sekalian, hanya orang-orang yang sabar ini yang memiliki kelapangan hati. Dan kita pun harus meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan ataupun dilapangkan hati kita. Begitu hati ini lapang, jamaah rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya,
pembicaraannya pun akan mudah disampaikan dan orang pun mudah untuk memahaminya. Karena banyak orang yang berbicara kadang-kadang kita bilang apa di keranti kan, apa yang dibicarakan itu kan, muter aja kayak gansing dari A ke B ke C, kembali lagi ke A, B, C dan seterusnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena belum diberikan kelapangan hati, sehingga dalam pembicaraannya pun tidak memiliki faedah untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita diberikan kesulitan itu diberikan petunjuk kepada kita. Begitu kita sabar, maka itu pasti lebih baik baginya. Maka inilah nilai-nilai yang perlu kita kedepankan, jamaah rahimakumullah, sehingga kita dituntut Bapak Ibu sekalian, karena setiap ujian yang ada dalam hidup kita yang berbeda-beda, namun begitu kita kedepankan nilai-nilai sabar, itu akan Allah dan Rasulnya memberikan kelapangan, kemudahan, serta nilai manfaat daripada hidup yang kita hadapi yang bersifat fana ini. Jamaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya kita melihat beberapa keistimewaan-keistimewaan lain yang dimiliki oleh orang-orang yang sabar, di mana Bapak Ibu sekalian, kita selaku hamba Allah bukan hanya melatih diri kita. Ya, ada kadang-kadang ibu yang sabar tapi suaminya tidak sabar gitu. Ada suami yang sabar tapi istrinya tidak sabar. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya, gimana sih sebenarnya sabar? Apakah sabar itu ada batasnya atau enggak? Ya, jadi sabar itu ada batasnya atau tidak? Sering orang mengatakan, cukup sudah saya tidak sabar sudah ini, tidak bisa saya diamkan nih kalau begini. Habis sudah kesabaran saya. Ada macam omongan yang seperti itu. Memang hakikatnya jemaah rahimakumullah, kesabaran itu memang tidak memiliki batas sebagaimana ganjaran yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu sangat jelas sekali. Bila balasannya tanpa batas, sabarnya pun tanpa batas. Nah, sehingga jemaah rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang bersabar, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, ya ayat ini dapat ditafsirkan sebenarnya dengan dua makna. Pertama, orang yang sabar akan mendapatkan pahala atas kesabarannya dan Allah tidak menghisap amalannya. Karena bighairi hisab, tanpa batas, jemaah rahimakumullah. Mereka inilah orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Ya, bighairi hisab. Ada yang menafsirkan demikian. Yang kedua, balasan orang yang melakukan kesabaran itu tidak terbatas, lebih banyak dari apa yang diperhitungkan dan lebih besar dari apa yang ditakar nanti di mizan, ditimbang pahala kita. Inilah pendapat daripada mayoritas para ulama. Sehingga sabar adalah merupakan amalan yang agung, Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, beberapa ayat-ayat yang lain juga jamaah rahimakumullah yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya selain memberikan ganjaran dan juga manfaat daripada nilai-nilai sabar, ya, dan keutamaan-keutamaannya, maka di sini
yang paling penting bahwa adanya ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersamaannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sebenarnya ma'iyah yang dimaksud di sini? Hal itu bisa diberikan pada rasa hidup diri manusia itu. Ya, ada rasa tenang. Memang kita tidak bisa merasakan seperti kehadiran manusia dengan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menurunkan nilai-nilai kesabaran itu dengan manfaat kepada mereka. Dan itu hanya dirasakan oleh mereka yang bersabar. Ya, kita yang belum bersabar kadang-kadang belum bisa mendapatkan hal tersebut. Begitu pula halnya Bapak Ibu sekalian, ketika seorang suami ya dalam menghadapi istri juga ya harus sabar. Tidak boleh tidak sabar. Di dalam Islam itu sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa qarha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'din ma tayammamuhunna. Jadi disebutkan di situ illa ayyatina bi fahisatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi sangat jelas sekali ya kepada kita orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kita untuk mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kita berikan kepada istri-istri kita, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang nyata-nyata keji. Maka pergaulilah mereka itu dengan pergaulan yang patut, yang ma'ruf. Nah, jamaah rahimakumullah, dari ayat ini dan juga ayat yang lain itu menunjukkan kita sebagai suami harus sabar menghadapi istri. Saya yakin dan kita semua yakin Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wanita itu ya memang cerewet, Bapak Ibu sekalian. Ya bukan wanita kalau tidak cerewet. Satu kali suami ngomong, mungkin 2-3 kali dia menjawab. Ya ini harus kita sabar. Kalau tidak sabar susah. Nanti satu kali dia ngomong, kita ngomong, dia 3 kali, tambah lagi kita 6 kali, tambah lagi dia 12 kali, berlipat-lipat. Maka Bapak Ibu sekalian, tentu ini tidak akan menyelesaikan segala sesuatu. Maka boleh jadi ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu benci padanya itu ada kebaikan. Ya, ada kebaikan padanya. Atau bahkan sebaliknya. Maka dari itu kita harus betul-betul berlaku tengah. Itu dengan sabar. Sampai para ulama mengatakan habibaka haunan ma asa an yakuna baghidakan yauman ma. Wa baghidaka yauman ma asa yakuna habibaka yauman ma. Jadi cintailah segala sesuatu dengan ya biasa-biasa saja, karena bisa jadi suatu hari kamu akan membencinya. Dan juga bencilah sesuatu dengan biasa-biasa saja, boleh jadi nanti suatu hari akan engkau lebih mencintainya. Maka prinsip inilah hanya dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Ketika dia sabar, dia mampu meletakkan di mana posisinya, bagaimana pembicaraannya, pola pikirnya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa, itu sudah dipikirkan dengan baik. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang bersabar. Kalau dia tidak bersabar, maka tidak akan diberikan pikir yang baik, jalan keluar yang baik, bahkan justru sebaliknya membawa kemudaratan di dalam kehidupannya. Karena itulah jamaah rahimakumullah, begitu besarnya nilai-nilai hal tersebut, maka mari kita melatih diri. Saya juga melatih diri sabar menghadapi apapun dalam hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Semua ada ujian bagi kita semua.
Apa yang bisa kita lakukan? Ya, lakukanlah yang terbaik sehingga membawa faedah bagi diri kita. Hadanallahu iyyakum ajmain. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nah, sebentar lagi masuk salat Isya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.